Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tasahharu fa inna fis sahur barokah. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, kaitannya dalam pelaksanaan saum di bulan Ramadan ini, yaitu kita melaksanakan makan sahur, dan itu kita laksanakan selama 1 bulan penuh sampai selesainya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita kaji di sini. Yang pertama tentunya tentang hukum atau ketentuan dalam melaksanakan sahur itu sendiri. Kemudian juga Rasul mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan makan sahur itu ada barokah. Tentunya barokah apa yang akan kita dapati ketika kita melaksanakan makan sahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari sahabat Anas bin Malik, Rasul pernah bersabda, kata Rasul, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokatan, bahwa di dalam sahur itu ada barokah. Jika kita melihat kalimat sahur, maka itu secara bahasa itu berasal dari as-sahar. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat atau ada ayat yang berbunyi wa mustaghfirina bil ashar. Kalau diartikan yaitu dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu di akhir malam. Sehingga kalimat as-sahar itu secara bahasa artinya al-waktu fi akhiril lail qabla fajri. Jadi as-sahar itu waktu di akhir malam sebelum datangnya waktu fajar. Sehingga di akhir malam itu orang-orang beriman itu mereka bangun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat sahur atau as-sahur itu sudah menjadi sebuah kata yang diartikan al-ismu lit-ta'am allazi yutasahharu bihi fi Ramadan. Jadi as-sahur itu adalah makanan yang memang dimakan oleh orang yang berpuasa atau orang yang makan sahur. Sehingga kalimat as-sahur itu digunakan ketika orang makan sebelum fajar di akhir malam pada bulan Ramadan yang disebut as-sahur itu sendiri. Rasul SAW mengatakan bahwa di dalam makan sahur itu ada barokah. Artinya karena perkataan Rasul ini maka kita tidak terlewat. Setiap kita akan melaksanakan saum Ramadan maka sebelumnya kita makan sahur dulu. Karena di dalam sahur itu ada barokah itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Kemudian ada hadis-hadis yang lain, di antaranya di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sana ada penjelasan atau katakanlah ada yang memperkuat perkataan Rasul dengan riwayat yang lain, di mana Rasul pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-sahuru barokatun, bahwa makan sahur itu adalah barokah. Walau an yatajarra'a ahadukum jar'atan bimain. Jadi karena jangan sampai terlewat untuk makan sahur, usahakan untuk makan sahur walau an yatajarra'a ahadukum jar'atan bimain, walaupun dia sahurnya itu hanya seteguk air putih. Jadi saking pentingnya untuk melaksanakan sahur, usahakan kata Rasul walaupun hanya dengan seteguk air putih gitu. Dan di sini ada keutamaan, Rasul mengatakan bahwa di dalam makan sahur itu Allahu wa malaikatuhu yusholluna alal mutasahirin. Dan ketika orang makan sahur, maka Allah dan Rasulnya bersolawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Di sini menunjukkan keutamaan bagi orang yang makan sahur. Kemudian dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ada riwayat-riwayat lain di mana di sana menunjukkan bahwa Rasul mengatakan la yazalul abdu bikhairin ma ajalul fitro. Jadi seorang hamba, kalau dalam hadis lain ada la yajalun nas bi khairin ma ajalul fitro itu. Jadi manusia akan selalu ada dalam kebaikan sepanjang mendahulukan al-fitro, berbuka saum. Jadi kalau tadi makan sahur, kalau sekarang Rasul mengatakan bahwa tidak akan henti-hentinya orang itu ada dalam kebaikan, maksudnya selama bulan Ramadan, sepanjang dia mendahulukan untuk berbuka saum. Kemudian dalam hadis itu ada tambahan dalam riwayat lain, jadi yang dari awal tadi ma ajalul fitro, kemudian ada tambahan wa akhorus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang saum itu, dia mendahulukan berbuka saum dan juga mengakhirkan melaksanakan sahur. Pemirsa Wijaya TV yang berbahagia, nah sehingga dengan hadis ini lebih memperkuat bahwa sahur itu memiliki keutamaan. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa di dalam sahur itu ada barokah. Kemudian para ulama sepakat bahwa hukum sahur itu atau makan sahur itu adalah hukumnya mustahabah, artinya dianjurkan, hukumnya sunat. Memang tidak sampai wajib, tapi hukumnya sunat. Tapi walaupun sunat, ini sangat dianjurkan sekali, sehingga tadi Rasul mengatakan pala tada'uhu, walaupun hukumnya sunat, tapi janganlah kalian meninggalkan makan sahur itu. Karena tadi katakan, kata Rasul, walau an yatajarro'a ahadukum jar'atan bimain. Jadi janganlah sampai meninggalkan makan sahur itu walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, kemudian ada beberapa faidah di mana para ulama menyebutkan faidah-faidah ini karena memang berdasarkan perkataan Rasul bahwa makan sahur itu memiliki barokah.
ada beberapa hal atau beberapa faidah dari pelaksanaan sahur ini. Yang pertama adalah bahwa dengan melaksanakan sahur itu adalah muttataba'ah sunnata rasuli. Jadi mengikuti contoh, mengikuti sunnah Rasul. Sebab ketika Rasul memerintahkan, walaupun itu hukumnya tidak sampai wajib, maka pada dasarnya itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Sehingga dengan pelaksanaan ini, dengan mengikuti sunnah Rasul SAW, maka kita akan meraih barokah di dalam melaksanakan sunnah Rasul itu. Kemudian timbul nanti pertanyaan, mengakhirkan sahur itu berapa lama sebelum adzan subuh? Artinya ada jarak makan sahur sampai adzan subuh. Sebab kalau seandainya katakanlah adzan subuh itu sekarang jam 4:38, kemudian orang makan sahur itu jam 2 atau setengah 3, itu bukan mengakhirkan sahur. Sebab kan dia ketika dia makan jam 2, paling selesai setengah 3, selesai makan. Itu dari selesainya makan itu ke waktu adzan subuh masih lama. Itu bukan mengakhirkan sahur. Tapi mengakhirkan sahur itu artinya jarak setelah dia makan dengan adzan subuh itu tidak terlalu lama. Sehingga pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kam ma bainas sahur wal adzan, berapa lama itu jarak antara sahur dan adzan? Maka Rasul menjawab, kata Rasul, qadru khomsina ayatan. Jadi jarak dari makan sahur ke adzan subuh itu adalah sekitar ketika engkau membaca selama 50 ayat gitu. Ini kan artinya 50 ayat itu membaca selama 50 ayat berapa lama? Memang ini bisa relatif kan. Bisa saja 50 ayat itu bisa 15 menit atau mungkin bisa kurang atau mungkin bisa lebih. Hanya kalau seandainya kita melihat subuh jam 4:38 ya mungkin kalau melihat dari perkataan Rasul itu kita makan sahur sekitar jam 4 atau jam 4:15 menit gitu. Artinya jarak kita setelah makan ke adzan itu tidak terlalu lama. Karena itu memang yang disunahkan oleh Rasul. Sebab kadang-kadang ada orang yang makan sahur itu, katakanlah adzan itu jam 4:38, dia jam 2 atau jam setengah 3 sudah makan sahur. Nah itu kan artinya kalau melihat apa yang dikatakan Rasul, berarti kan sahurnya itu tidak diakhirkan. Sebab kalau mengakhirkan makan sahur itu artinya waktunya itu tidak terlalu lama dengan adzan subuh itu. Jadi itu yang pertama tadi, bahwa dengan melaksanakan sahur itu kita melaksanakan perintah Allah, mencontoh sunnah Rasul sehingga kita meraih barokah. Kemudian yang kedua, jelas barokah itu bisa secara ukhrawi dan secara duniawi. Tatkala kita mengikuti perintah Rasul, mencontoh apa yang Rasul lakukan, berarti itu adalah barokah secara ukhrawi. Dan secara duniawi maka jelas barokahnya itu. Dikatakan bahwa secara barokah yang akan kita miliki, jelas dengan sahur itu akan menimbulkan kuwatul jismi wasihatul badan. Jasmani kita akan kuat, sebab kalau orang makan sahur maka fisiknya relatif akan lebih kuat daripada orang yang tidak makan sahur. Kemudian juga itu akan menjadikan dia sehat dengan makan sahur itu. Kemudian faidah berikutnya dengan makan sahur itu, maka akan menjadikan orang itu dia terbangun di akhir malam. Sebab di akhir malam itu menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang yang mukmin yang dikatakan tadi al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang mukmin itu mereka memohon ampunan kepada Allah di akhir malam. Ketika orang-orang sedang tidur, dia memohon ampunan kepada Allah. Maka dengan melaksanakan sahur, kita terbangun di akhir malam.
di mana akhir malam itu salah satu waktu mustajabatu dakwah, waktu diijabahnya doa. Jadi dengan sahur maka menjadikan kita bangun di akhir malam, kemudian dengan makan sahur juga menjadikan kita akan tepat melaksanakan sholat subuh, bahkan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Oleh karena itu kita melihat selama bulan Ramadan itu kan pelaksanaan sholat subuh itu di masjid itu banyak yang sholat itu karena mereka memang sebelumnya sudah terbangun. Bahkan mereka sebelumnya makan sahur, kemudian ketika azan subuh mereka bisa tepat waktu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi dengan pola beribadah ini sangat mendukung sekali. Sehingga pola beribadahnya akan lebih baik sebab dia tidak akan mungkin tidak melaksanakan sholat subuh. Tidak akan mungkin sholat subuhnya telat karena sebelum subuh, sebelum adzan subuh dia sudah terbangun. Dan yang terakhir, bahwa di antara faidah dari melaksanakan sahur itu, ini dikatakan dalam hadis bahwa faidahnya adalah kita berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebab orang-orang non-Islam juga mereka melaksanakan puasa, tapi puasanya di dalam kebiasaan puasa mereka tidak ada yang namanya makan sahur. Jadi hanya orang-orang Islam saja yang di dalam melaksanakan puasa atau saum ada makan sahur. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul berkata bahwa al-faslu ma baina siyamina wasyami ahlil kitab aklatus sahur, kata Rasul. Bahwa yang membedakan ibadah saum kita dengan puasanya ahlul kitab, dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kita melaksanakan makan sahur. Sehingga dengan kita melaksanakan makan sahur dan itu dianjurkan oleh Rasul SAW, kita melaksanakan perintah Rasul, mengikuti sunnah Rasul, dan banyak manfaat, banyak faidah, sebagaimana Rasul mengatakan bahwa di dalam sahur itu ada barokah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.